Kenneth Sterling, ada apa dia kesini? Ada 2 orang pingsan, pasti bodyguard. Ada yang bergerak selain kita, dia berpihak sama kita. Dia Arya Mohan Alferi. Melihat gurat kesedihan di wajah Rose, hati siapapun pasti akan tersentuh. Luka dan penderitaan itu tampak begitu nyata. Di sudut lain, sebuah harapan muncul agar pergerakan Papa dan timnya bisa segera membuahkan hasil. Sementara itu, Mama memberikan peringatan keras kepada Axel agar tidak lagi mencampuri urusan yang semakin pelik ini. Malam seolah enggan berakhir, terasa membentang begitu panjang. Di tengah kegelapan, sebuah pertemuan singkat terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Axel kembali melihat sosok Rose. Meski debaran rindu itu menyesakkan dada, Axel memilih menepis egonya. Fokus utamanya saat ini hanyalah satu, memastikan pertemuan antara Rose dan Om Daniel berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Namun, takdir nampaknya lebih menyukai drama dan kekacauan. Kemunculan 2 mobil dari keluarga Fernandes dalam iring-iringan itu justru memicu kecurigaan besar. Valerian dan Matthew pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rencana tersembunyi di balik konvoi tersebut? Demi menghindari intaian tim Casarius yang bisa muncul kapan saja, Axel memilih tetap terjaga dalam persembunyian. Di balik rimbunnya pepohonan, tak berselang lama, suasana di rumah kontrakan Tante Zen mendadak riuh dengan kedatangan Kenneth Sterling. Axel tentu saja merasa terheran-heran mengapa rival bisnisnya itu bisa berada di tempat yang sama sekali tak terduga ini. Mohan dan Tante dia pun bergegas menyambut kehadiran Ken. Di saat itulah kesadaran menghantam Axel. Ia baru menyadari bahwa sosok itu Faith. Ternyata adalah Arya Mohan. Momen haru menyelimuti benaknya saat ia teringat betapa kuatnya insting Tante Cassandra yang sejak lama meyakini bahwa model dalam sebuah produk iklan adalah putranya yang telah lama hilang. Ketegangan meningkat ketika Mohan menyadari keberadaan sebuah mobil hitam yang mencurigakan di dekat rumah. Saat diperiksa, ia menemukan 2 pria tak berdaya di dalamnya. Dengan penuh perhitungan, Mohan sengaja membiarkan earphone tetap terpasang di telinga mereka. Ia tahu betul ponsel itu adalah pelacak koordinat yang aktif. Meski ia merasa ada sosok misterius yang membantu mereka, Mohan tetap waspada. Situasi ini bisa menjadi pertanda bahwa orang-orang Casarius mulai mencium adanya kejanggalan. Ken rupanya tak ingin bergerak tanpa persiapan yang sangat matang. Ia menuntut penjelasan mendalam agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Namun, karena waktu terus mengejar dan fajar akan segera tiba, Mohan hanya memberikan penjelasan singkat. Bagaimanapun, Ken tetap berkomitmen untuk pasang badan. Dengan pengaruh besar keluarganya, ia yakin pihak lawan akan berpikir 2 kali sebelum menyerang. Di tengah pembicaraan, ponsel Mohan berdering kencang. Harry menghubungi untuk menawarkan bantuan, termasuk akses pelacakan melalui jaringan CCTV. Namun, dengan halus Mohan menolak tawaran tersebut karena tak ingin terus-menerus membebani Harry. Ia bahkan memilih untuk merahasiakan temuan 2 anak buah Casarius yang pingsan tadi demi menjaga ketenangan pikiran Harry. Mohan merasa cukup aman malam itu, asalkan ada Ken di sisinya saat itu. Keheningan malam pecah oleh suara klakson. Kedatangan 2 mobil keluarga Fernandes membuat semua orang terkejut, baik yang berada di dalam rumah maupun Axel yang masih mengamati dari tempat persembunyian. Mereka semua bingung melihat kesibukan yang mendadak terjadi di kediaman Tante Zen dan Rose. Mohan akhirnya bisa memahami mengapa Harry memutuskan untuk memberitahu Faith tentang situasi ini. Apalagi setelah diketahui bahwa peretas yang meneror zona bakat juga terlibat. Kendati demikian, kecemasan tetap menghantui Mohan. Ia khawatir jika keterlibatan keluarga Fernandes akan kembali memicu kemarahan Tante Amanda, yang ujung-ujungnya akan menyudutkan Zara. Fat sendiri muncul dengan permohonan yang tulus agar diizinkan membantu. Baginya, ini adalah puncak dari perjuangannya membela. Alferic, ia ingin menjadi saksi hidup atas momen bersejarah pertemuan Zara dengan Papa Daniel yang dikabarkan telah bebas. Alasan kuat inilah yang akhirnya meluluhkan hati Mohan, mengingat betapa besarnya jasa keluarga Fernandes selama ini. Namun, rintangan belum usai. Fat harus berhadapan dengan tante dia, yang masih menyimpan luka akibat makian Amanda pada saat kejadian yang sebelumnya. Tante dia tak ingin kebaikan Fernandes justru menjadi bumerang bagi Zara di kemudian hari.
Itulah sebabnya Fatah membawa serta Papa Jordan. Dengan sigap, Jordan bertindak sebagai penengah dan menjamin bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab penuh jika terjadi konflik dengan Amanda. Tante dia sempat berdalih bahwa kehadiran Ken sudah cukup, namun hal itu justru memacu semangat dari sosok Fat. Ia tak ingin kalah saing dengan rivalnya dalam memberikan perlindungan. Beruntung, Mohan tetap mendukung keterlibatan Fat, menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan maksimal untuk menggentarkan nyali anak buah Kasarius. Tanpa sepengetahuan yang lain, Raisa dan Zara menguping pembicaraan itu dari balik pintu. Raisa tampak memukau dengan pakaian milik Zara yang ia kenakan malam hari itu. Mengingat hari yang sudah sangat larut, kemungkinan besar Raisa akan menginap di sana. Dalam suasana itu, Raisa sempat menggoda Zara tentang betapa besarnya pengorbanan Fat. Namun pikiran Zara hanya tertuju pada Papa Danuel. Ia menyerahkan segala keputusan pada Mohan dan Mama dia, karena merasa lelah selalu menjadi pihak yang dipersalahkan. Di ruang tamu, Ken menunjukkan sikap dewasanya. Ia tetap tenang di sofa, tanpa mencampuri urusan privasi mereka. Hingga akhirnya, Mohan mengumumkan bahwa mereka akan berangkat bersama keluarga Fernandez demi keamanan maksimal. Sekali lagi, takdir memaksa Zara untuk melibatkan Fat, meski ia tahu resiko kemarahan Tante Amanda mengintai di depan mata. Saat mereka melangkah keluar, wajah muram Zara tak bisa ditutupi meski ia berusaha tegar. Tatapannya bertemu dengan Fat yang berdiri canggung. Ada rasa penyesalan yang mendalam di mata Fat karena ia merasa gagal melindungi Zara dari lisan tajam ibunya sendiri. Dari kejauhan, jantung Axel berdegup kencang saat melihat kembali gadis yang telah ia cintai sejak kecil, sosok yang ia harap akan menjadi pendamping hidupnya. Mereka dulu begitu dekat, seolah memiliki satu jiwa yang utuh. Mampu memahami satu sama lain tanpa kata-kata, layaknya dua orang yang berhenti pada halaman buku yang sama saat membaca. Meski hanya menatap dari jauh, Axel bisa merasakan kepedihan yang dirasakan Rus. Alih-alih terbakar cemburu, melihat Rus bersama pria lain atau mempertanyakan kehadiran Kennard, Axel justru semakin menguatkan tekadnya. Baginya, kebahagiaan Rus adalah prioritas utama saat ini. Dan itu hanya bisa terwujud jika pertemuan dengan Om Danuel sukses terlaksana. Formasi perjalanan pun disusun. Rose dan Raisa bersama Om Jordan, tante dia dengan Ken, sementara Mohan bersama Fat. Tanpa ada yang menyadari, Axel terus mengikuti konvoi tersebut dari belakang dalam keheningan. Di pihak lawan, Matthew mulai panik karena tim penjaga di kontrakan tak lagi bisa dihubungi oleh mereka. Valerian segera memerintahkan pengawasan ketat di rute perjalanan. Laporan yang masuk membuat Valerian murka, menyadari Axel kini secara terang-terangan berpihak pada Alferic. Ia juga sangat penasaran, hal besar apa yang sedang terjadi, sampai keluarga Fernandez ikut turun tangan mengawal mereka. Namun Axel sudah selangkah lebih maju. Ia telah menyiapkan ranjau paku untuk melumpuhkan kendaraan itu. Mobil anak buah Kasarius. Ia tidak peduli lagi jika identitasnya terbongkar atau dilaporkan ke pihak berwajib. Baginya, ini adalah taruhan besar. Ia tahu cepat atau lambat Oma Dominic akan mengetahui keterlibatannya dalam pembebasan Danuel. Namun selama rencana ini berjalan, Axel merasa masih memegang kendali. Di dalam mobil, Mohan mulai merasakan firasat aneh dalam perjalanan tenang tersebut. Meski perjalanan tampak tenang, ia yakin ada seseorang yang sedang membantu mereka melumpuhkan musuh. Firasat kuatnya mengatakan bahwa di balik ketenangan ini ada pergerakan besar yang sedang terjadi. Dan benar saja, mereka masih terus dibuntuti. Kini pertanyaannya, akankah ada tim Valerian yang berhasil lolos dari jebakan Axel? Ataukah malam ini akan menjadi panggung bagi Axel pahlawan? Sebagai pahlawan tunggal yang memastikan pertemuan Rus dan Papa Danuel berjalan mulus, momen yang paling dinantikan adalah saat Axel akhirnya berani menampakkan diri di hadapan Rus setelah sekian lama.